Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang menerima secara empati dan kekuatan empati. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Sinta Nur Azizah. Yang kedua ada Muhammad Islahuddin. Yang ketiga ada Milatul Maghfirah. Yang keempat ada Umi Ma'rifah. Dan yang kelima ada Salahuddin Abdus Somad. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengerjakan tugas kuliah komunikasi nirkekerasan di kelas studi agama A5 Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini akan ada 3 rumusan masalah yang akan kita diskusikan pada video ini. Yang pertama yaitu mengenai apa itu empati. Yang kedua, bagaimanakah kekuatan empati itu. Dan yang ketiga, bagaimana menerima secara empati. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu pada diskusi dalam video kali ini. Langsung saja akan kita jelaskan mengenai apa itu empati. Memasuki rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai apa itu empati. Sebelum kita mengetahui tentang kekuatan empati dan bagaimana cara menerima secara empati, kita haruslah tahu dulu apa itu empati. Langsung saja, empati berasal dari kata empatia yang berarti ikut merasakan. Istilah ini pada awalnya digunakan oleh para teoretikus estetika untuk pengalaman subjektif orang lain. Kemudian, pada tahun 1920-an, seorang ahli psikologi Amerika, Tishner, untuk pertama kalinya menggunakan istilah motor mimicry untuk istilah empati. Istilah Tishner menyatakan bahwa empati berasal dari peniruan secara fisik atas beban orang lain yang kemudian menimbulkan perasaan serupa dalam diri. Menurut Muhammad Umar dan Ahmad Ali, empati merupakan suatu kecenderungan yang dirasakan seseorang untuk merasakan sesuatu yang dilakukan orang lain, andaikan ia berada dalam situasi orang lain. Secara sederhana, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merasakan keadaan emosional atau pikiran orang lain yang menciptakan keinginan untuk menyelesaikan masalah dan menolong sesama. Secara umum, terdapat 4 tipe empati yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama yaitu efektif empati, yang kedua ada kognitif empati, yang ketiga ada somatik empati, dan yang keempat ada spiritual empati. Afektif empati merupakan jenis empati yang disebut juga dengan empati emosional, yaitu empati yang membuat seseorang dapat merasakan dan menanggapi emosi orang lain. Seseorang yang memiliki empati jenis ini akan sangat sensitif dengan sekitarnya dan sulit membatasi diri untuk tidak terlibat dengan orang lain. Yang kedua yaitu kognitif empati. Jenis empati ini disebut juga dengan empati intelektual, yaitu empati yang membuat seseorang dapat menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Seseorang yang memiliki empati jenis ini biasanya dapat memahami sesuatu atau orang lain dari berbagai sudut pandang, sehingga dapat menyelesaikan masalah pada sebuah kelompok. Yang ketiga ada somatik empati. Jenis empati ini merupakan hal-hal yang di luar tubuh, yaitu empati yang membuat seseorang merasakan empati ketika melihat sesuatu terjadi di luar tubuhnya. Seseorang yang memiliki empati jenis ini biasanya adalah orang yang cuek tapi berhati lembut, karena harus benar-benar melihat kesulitan orang lain secara langsung baru merasakan empati. Yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah spiritual empati. Jenis empati ini merupakan tentang pencerahan yang didapatkan seseorang setelah melihat sesuatu. Empati spiritual membuat atau mendorong seseorang bertindak secara spontan. Misalnya,
Ketika melihat seseorang kesulitan, orang yang memiliki empati spiritual akan langsung menolong orang tersebut secara spontan. Berlanjut pada materi kedua, yaitu tentang bagaimana kekuatan empati itu. Terdapat 3 hal yang menjadi kekuatan empati. Yang pertama, empati dapat membangun hubungan sosial. Rasa empati dibutuhkan untuk membangun hubungan sosial dengan orang lain. Dengan empati, maka seseorang akan mampu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Selain itu, ia juga akan terlatih untuk memberikan respon yang tepat dalam segala situasi sosial. Yang kedua, empati dapat mengatur emosi. Berempati terhadap orang lain dapat melatih seseorang untuk mengendalikan emosi. Yang ketiga, empati dapat melatih perilaku tolong-menolong. Ketika berempati, maka seseorang dapat membayangkan bagaimana rasanya jika berada di posisi orang lain. Hal ini tentu akan mendorong orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang dapat meringankan masalah atau beban orang lain. Di samping itu, ada beberapa manfaat empati. Yang pertama yaitu dapat membuat manusia lebih bahagia karena telah membantu orang lain. Yang kedua, empati dapat membuat manusia memiliki kehidupan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, empati dapat menumbuhkan dan meningkatkan perasaan cinta terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, empati dapat membuat seseorang menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Yang selanjutnya, empati akan menjauhkan seseorang dari sikap egois dan sombong. Kemudian, empati akan membuat seseorang menjadi disukai oleh orang lain di sekitarnya. Yang selanjutnya, empati akan membuat seseorang lebih bersyukur dan hidup lebih bahagia. Dan yang terakhir, empati dapat mengembalikan kemampuan evaluasi dan kontrol diri seseorang. Jadi, kekuatan dari empati ini benar-benar masuk dan relate kepada kehidupan manusia saat ini. Selanjutnya yaitu pembahasan rumusan masalah terakhir, yaitu tentang bagaimana menerima secara empati itu. Terdapat 3 ciri menerima empati menurut Goleman. Yang pertama, mendengarkan perkataan orang lain dengan baik. Maksudnya, salah seorang individu harus bisa memberi perhatian dan menjadi pendengar yang baik pula bagi seluruh permasalahan yang diungkapkan orang lain kepadanya. Yang kedua, dapat menerima sudut pandang orang lain. Artinya di sini individu mampu memandang permasalahan dari titik pandang orang lain sehingga akan menimbulkan toleransi dan kemampuan dalam menerima segenap perbedaan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu memiliki rasa kepekaan terhadap orang lain. Maksudnya, individu tersebut mampu membaca perasaan orang lain dari isyarat verbal dan nonverbal. Contohnya, seperti gaya bicara, ekspresi wajah, gerak-gerik, dan bahasa tubuh orang lain. Oke, baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.